Itulah kata Rasulullah, Fatimah, pengenkah kamu tahu ahli surga? Ya Rasulullah, tentulah saya tahu. Nah, pergilah ke dusun sana, paling ujung. Di situ ada rumah kecil. Nah, 2 orang suami istri itu ahli surga. Masya Allah, diintip tuh, pengen tahu ahli surga tuh kayak apa. Suaminya dekati istrinya, istrinya bangun sudah senyum, bersyukur, ya Allah, kau telah berikan aku suami yang bertanggung jawab. Begitu kayunya diturunin, dibantu oleh istrinya, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca Fatihah, mohon kepada Allah semoga ibu bapak kita yang telah tiada mendapatkan ampunan dan juga rahmatnya, maupun yang masih ada, semoga pula kita dan keluarga kita, anak keturunan, semoga Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dengan cara mengikuti tuntunan utusan Rasulnya. Kehidupan kita pun dipenuhi dengan berkah. Semoga juga yang menulis kitab ini Allah limpahi rahmat dan hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad, benturkanlah sesama orang zalim menzalimi, selamatkanlah kami dari kezaliman mereka, keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat, amin ya rabbal alamin. Masih soal ukhuwah ya. Ukhuwah itu sekarang ini banyak. Ada ukhuwah Islamiyah, kemudian disebut juga ukhuwah yang lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditafsiri dalam kitab tafsir Al-Wahidi juz 20 halaman 354 sebagai berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh bahwa orang mukmin semuanya adalah bersaudara. Qala Abu Ishaq, kata Abu Ishaq, a'lamallahu anna ad-dina yajma'uhum wa annahum ikhwatun idza kanu muttafiqina fi dinihim faraja'u bil ittifaqi bid-din ila ajalin nasabi li'annahum li'adama wa hawa. Kata Abu Ishaq, Allah mengajarkan bahwa agama itu menghimpun kaum mukminin dan mereka menjadi saudara manakala mereka sepakat dalam
satu agama, yaitu agama Islam. Dan mereka akan kembali dengan sepakatnya tadi dalam agama ya. Jadi kalau sudah satu agama itu adalah saudara. Ila ajalin nasab, sampai kepada masalah nasab. Nasab itu hanya karena modal keturunan ya. Fa in ikhtalafat adyanuhum waftaraku fin nasab wa in kanu li abin wa li ummin. Manakala seseorang sudah selisih agamanya, agamanya tidak mau agama Islam, ada yang agama lain, maka mereka sudah putus dengan nasab itu, putus hubungan nasab. Bayangkan Ustaz, dua saudara, satu muslim, satu kafir, ini secara nasab putus. Masya Allah. Ala taro annahu la yarisul walad al-mu'min, la yarisul waladu al-mu'minu al-aba al-kafir. Coba perhatikan ya, seorang anak itu yang beriman tidak berhak mewarisi bapaknya yang kafir, padahal anak sama bapak itu satu nasab ya, memang nasabnya ya. Walal hamimil mu'minin ya. Dan juga tidak pula kawan akrab yang yang mukmin dengan orang kafir, itu tidak ada korelasinya dalam hubungan persaudaraan. Persahabatan mungkin saja, tapi persaudaraan nggak ada gitu. Jadi agama itu lebih kuat daripada nasab sebenarnya gitu. Termasuk juga lebih kuat antara ayah dan anak. Kalau sudah lain agama ya putus ukhuwahnya, yang ada persahabatan aja. Dalam Al-Quran kan begitu, wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa. Jadi kalau orang tuanya memaksa untuk berbuat musyrik dan itu sama sekali tidak dasar dengan ilmu, yang namanya musyrik itu ya di luar keilmuan yang benar. Ajakan orang tua sekalipun jangan kamu nurut, tapi tetap saja bergaul dengan baik. Wasahibahuma ma'rufa. Saya punya teman di sini, karena dia menikah sama orang Aceh, orang Acehnya orang taat agama, dan dianya juga sudah Islam sebelum nikah, dan setelah nikah makin taat ya dengan agama. Tapi ya dengan orang tuanya dia bertanya, bagaimana saya dengan orang tua saya? Tetap harus berlaku baik sekalipun agamanya beda gitu. Jadi waktu Natal bagaimana? Waktu Natalan ya hadir, tapi bukan untuk ibadahnya, hadir untuk lebarannya gitu. Kalau untuk ibadahnya jangan. Bagaimana kalau ngucapin? Kalau saya ngucapin nggak mau, karena ngucapin selamat hari raya mereka berarti mengakui agama mereka gitu. Lalu bagaimana kalau hal-hal yang maslahat itu kajiannya lain lagi? Misalnya seorang kepala negara untuk mempersatukan persahabatan, nah, itu ada kajian-kajiannya. Nah, gitu ya. Jadi
agama itu jangan dimain-main, jangan dienteng-enteng. Bahkan ya kemarin itu kan ada kajiannya, punya anak tanpa agama, tanpa lewat agama, itu bukan anak dia. Sebelum nikah udah hamil duluan ya. Ini kan hamilnya tanpa melalui agama gitu. Persahabatan sama anak boleh-boleh saja, tapi ukhuwahnya sudah nggak ada gitu. Bahkan ya itu tadi, bapaknya tidak berhak mewarisi anaknya, anaknya tidak berhak mewarisi punya bapak. Yang saklek lagi, bapaknya boleh nikah sama anaknya tuh. Karena dia bukan anak dia gitu. Karena tidak diikat dengan syariat agama. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini adalah hadis dari Anas bin Malik. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh bersabda, la tabaghadu, janganlah kamu saling membenci, saling murka. Terus apa yang dimurkai ini? Biasanya itu yang dimurkai itu dua. Satu ya, satu soal, ada tiga ya. Satu soal kekuasaan, yang kedua soal harta, yang ketiga soal benar atau tidak benar. Karena dia tidak mau benar, maka dia akan memusuhi orang yang ngajak kebenaran gitu. Tapi orang yang mau ngajak benar tidak akan memusuhi orang yang nggak benar, tapi tetap berprinsip dakwah gitu. Jadi dakwah dengan hikmahnya disikapi dengan musuh oleh orang yang tidak mau benar, beda. Coba perhatikan, kalau orang itu memang tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan yang dipesan oleh Pancasila saja, maka orang itu pasti dimusuhi oleh orang yang tidak suka Pancasila tadi, tidak suka kebenaran Pancasila. Tapi kalau orang yang mengajak kepada kebenaran, ayo Pancasilanya diamalin, tidak ada sikap memusuhi, tapi itulah dakwah dengan hikmah. Jadi berbeda, berbeda sekali. Makanya la tabaghadu, janganlah kamu saling membenci. Artinya yang diomongkan membenci ini siapa? Orang yang tidak ngajak kepada kebenaran gitu. Tapi kalau yang ngajak kepada kebenaran tidak akan benci. Senakal-nakalnya santri tetap didoakan gitu. Sesalah-salahnya masyarakat tetap didoakan dengan baik, kecuali yang zalim. Kalau yang zalim boleh kita doakan, karena kita nggak ada kekuatan. Tentara di tangan dia, kekuasaan di tangan dia, aparat di tangan dia, penegakan hukum di tangan dia, bisa dibelok-belokin oleh mereka. Kita nggak bisa melawan, maka doanya yang kayak tadi itu, asyriliz zalimin bil zalimin, dan itu dikabul oleh Allah. Itu ya, sampai yang berlaku zalimnya akhirnya diskenariokan oleh Allah untuk tangkap kemarin ya, walaupun dia polisi di atas polisi masih ditangkap dan dituntut hukuman mati. Nah itu kalau sudah Allah yang ngabulkan. Kalau bagi kami yang memang dari dulu diajari tentang keistimewaan Pancasila, oleh guru-guru kami dikatakan Pancasila itu bukan tauhid, Pancasila itu bukan keyakinan, Pancasila itu adalah falsafah gitu. Falsafah itu pandangan hidup
Gitu. Pandangan hidupnya sebagai orang yang bertuhan, selalu sifat dan sikapnya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu mestinya. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan, dia bukan orang yang taat, bukan orang yang sejatinya layak di Indonesia. Makanya dulu diajarkannya begitu oleh guru-guru kami. Bangsa kita ini tidak boleh tidak beragama, karena ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, karena sudah ketuhanan, Tuhan kita Allah, Islam mengajarkan untuk tidak saling membenci agama lain. Itu diajarkannya gitu, San. Siapa yang memisuh orang menyembah selain Allah, nanti mereka akan berbalas menyerang kita. Biarkan aja lah, nanti akhirat urusan. Jadi kita dengan orang beragama lain itu tetap bersatu, bersahabat, tapi bukan beruhuwah, beda. Masya Allah, indahnya Islam di situ ya. Kemudian wala tahasadu, dan jangan saling hasud. Apanya sih yang dihasudin? Apa yang dihasudin? Kalau dia ganteng ya biarin aja lah, Allah sudah membuatkan dia ganteng, masa kita nak protes? Ngapa kamu jadi ganteng, aku udah ganteng? Apanya yang dihasudin? Dia ganteng fisiknya, mungkin kita ganteng jiwanya, ya kan? Gitu. Dan kita ini ganteng semua ini. Kalau dia menjadi kaya, pandang aja lah. Kalau dia kaya, alhamdulillah. Nah, barangkali ada zakatnya, gitu kan? Barangkali ada sedekahnya, ada jariahnya. Kalau tidak katanya gimana? Nah, itu dosa dia lah. Dosa dia itu. Bahkan kita harus kasihan, jangan hasud. Kasihan, awak kaya pelit. Gitu. Nak dibawa kemana hartanya gitu ya. Nah, Abah ini subhanallah punya utang lah, ngelebarin tanah di pesantren Mazrailah 2 di Mataram tuh 175 juta. Cerita sama seseorang, ya udah Baji, aku bantu 50 juta, langsung kontan bayarnya, langsung dikirim 50 juta. Allah, dalam pikiran, pantesan usaha dia berkembang terus. Nah, dia itu pengusaha ikan kolam. Kolamnya di mana-mana. Orang tuanya sederhana, dan dia juga tidak tinggi-tinggi banget kuliahnya, sekolahnya. Tapi oleh karena tangannya murah tadi, itu janji Allah tuh ya. Nah itu yang kalau kita mau ke Tugu Mulyo ada kolam besar itu tuh, ketuan sebelah kiri itu punya dia juga. Nah, orang yang tangannya dermawan itu pasti gitu. Wala tadabaru, dan jangan pula saling berpaling. Apa ini, udahlah. Kalau dia nak kajian semalam, berarti kajian semalam soal sabar tadi ya. Sobar, pandang orang itu, kalau ada orang yang menghinakan kita ya biarin aja, tak bakalan hina kita dihina oleh dia, tak bakalan itu. Dan yang menghinakan itulah yang bakal direndahkan oleh Allah. Nggak mau terima kasih dengan kebaikan kita, ya sudah, dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mau terima kasih sama manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Apa konsekuensinya? Inna azabi lasyadid. Jadi tengok wong ini dari baik, dapat senyumnya be jadilah. Ya. Apalagi dapat yang lain, senyumnya beda dari wong itu jadilah. Atau senyum dah galak, jangan ganggu kita be, jadilah ganggu kita. Kalau bakalnya nggak terlalu berat-berat banget, ya sudah, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah ganggunya ganggu fisik dan perampasan harta, nah itu boleh kita lawan. Gitu. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong jelekan kita di mana-mana, udah biarin aja. Tidak bakalan jelek
orang yang baik walaupun dijelekan oleh seluruh dunia. Berikutnya lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah sebagai bersaudara. Gitu. Kita ini kalau bisa jadi hamba Allah, usahakan, karena manusia nikmat cuma ada dua, Mat. Satu, menjadi makhluk Allah. Yang kedua, menjadi hamba Allah. Nah, cuma dari hamba ini pecah dua. Gitu. Jadi makhluk tadi pecah dua juga. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah, itu makhluk. Bahkan kalau makhluknya ini lebih dari manusia, manusia lebih hina daripada binatang. Gitu. Dia punya hati tidak mau paham, dia punya mata nggak mau melihat. Gitu ya. Balhum adol, ulaika kal an'am, mereka itu persis seperti binatang. Ya kalau binatang kan nggak terlalu rakus, makanannya apa? Kerbau misalnya, apa makanan? Ya cuma rumput itu lah. Dan tidak akan merusak, serusak-rusaknya juga paling ngerusak. Tapi kalau manusia, aspal, aspal dimakan, tiang listrik dimakan, darah manusia diisapnya. Itulah manusia lebih jelek daripada itu ya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian manusia itu dicungkelkan, dikembalikan ke dalam derajat yang paling rendah. Jadi yang utama mestinya kita ini menjadi hamba Allah. Nah, hamba Allah ini pecah cabangnya. Satu, tukang ibadah. Yang kedua, tukang membela kalimat Allah. Nah, itu hamba. Sedangkan makhluk, ya, dia tidak mau ibadah dan juga dia bisa jadi musuh Allah. Jadi musuh Allah ini banyak lagi tuh. Tidak suka saja dengan orang yang memperjuangkan kebenaran, itu sudah menjadi musuh Allah. Tidak suka dengan masjid, ada masjid tidak suka, hati-hati, bisa jatuh kepada murtad. Gitu. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, dan tidak halal bagi orang mukmin, bagi orang muslim untuk yahjura. Yahjura itu ngambil kapling, maksudnya itu nggak mau teguran, kamu sana, aku kamu sini, nggak teguran ya dengan saudaranya selama fawqa thalathin, di atas 3 hari. Jadi tidak teguran oleh karena apa? Oleh karena murka memurkai, hasud menghasudi, kemudian seolah-olah itu kita tidak butuh kamu, ke sana juga nggak butuh, ya, tidak boleh. Tapi sebenarnya kalau masih sama muslim dengan muslim yang sebenarnya nggak akan ada itu, nggak akan ada itu, kecuali sekali lagi dianya salah satunya menjadi posisi makhluk. Kalau posisinya sebagai hamba Allah, nggak bakalan. Ya sudah, dia nggak suka urusan dia. Aku suka-suka baik dengan kamu. Gitu. Nggak suka cuma diajak ngaji. Ya itu urusan dia. Gitu. Oh nanti diajak bener kok. Ya. Yang semalam itu siapa? Ya, kalau kamu mencoba untuk sabar, kata Rasulullah,
maka Allah yang akan membuat kamu jadi orang sabar. Nah gitu. Padahal kita cuma nak mencoba sabar aja. Udahlah, orang itu nggak suka dengan kita, ya sudah, nggak usah diladenin gitu. Apalagi bini, ngapa nak diladenin, ya tak? Ngomel bini itu ngomel, kakek kamu kena ngomel juga sama bini kamu ya, jangan dikira indah-indah baik. Ini orang-orang sabar, ini bertahan. Ya dah. Kapan kena omel pergi kantor deh. Gitu. Jangan ladenin betina tuh. Ya dah. Sekali-kali mungkin refleks deh. Ya, oke lah, tapi sudah itu. Cari langkah untuk sabar. Kalau dia nggak mendekat kita, rugi kalau kita nggak dekat juga sama dia. Hah? Bini lain dah kate. Ada dia tuh lah deket dia pula gitu. Masih nggak deket juga, yakin sekarang aja lagi marah, besok tidak lagi, lusa nggak tidak lagi. Apalagi di depan dia ngitung duit, nah ya tak? Masya Allah. 1000 cara harus dibuat untuk melunakkan istri itu. Dan memang ya gawenya istri aja itu cerewet, duit banyak cerewet, kurang duit tambah cerewet. Ya itulah bini, ya tak ya. Berikutnya kun wa ibadallahi ikhwana, sama dengan yang tadi itu. Ini syarah Nawawi, ya syarah dari hadis itu apa tadi, hadis itu ya disyarahi oleh Imam Nawawi gitu. Di dalam kitab hadis Muslim ya, hadisnya Muslim ada hadis, ada sunan. Kalau sunan itu apa? Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan ini lebih banyak mengatakan, membicarakan soal-soal hukum gitu. Kalau hadis bersifat umum itu ya, hadis Bukhari, hadis Muslim itu bicaranya umum, ibadah iya, akidah iya, ya, termasuk masalah politik iya. Karena Baji membaca politik itu seru no? Kenapa? Karena memang kita disuruh ngerti politik dan suruh menguasai politik. Alangkah bangganya kalau kita punya presidennya orang soleh. Di Turki itu kan, kampanye terakhir baca Al-Quran presidennya, fasih lagi, lagunya enak lagi. Itu, Masya Allah, banggalah rakyatnya. Belum dipimpin sudah bangga. Sekarang ini periode ketiga ini ya. Apa katanya? Ayata'amalu wa ta'asharu muamalatal ikhwah. Kamu tuh saling berbuat dan saling berbaik. Ta'asharu itu muasyarah yang bagus. Ta'amalu saling beramal. Apa yang dibuat amal oleh orang itu balaslah. Gitu. Kemudian bergaullah dengan baik. Muamalatal ikhwati, muamalah secara kekeluargaan, secara saudara. Gitu. Jadi ya tidak apa-apa kalau kita ada memberi apa dengan orang yang berlaku baik sama kita, atau menghargai orang yang selalu senyum sama kita, itu aja. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu mendapat layanan dari siapa saja, maka balasnya layanannya itu yang lebih baik, atau setidak-tidaknya seimbangnya. Nah, kita lah diinjuk anaknya oleh mertua. Hah? Sekarang kita balas apa sama mertua? Ayo. Tuh. Ada nggak sebulan sekali perhatian sama mertua yang sudah tua?
Oh, apalagi sama orang tua dewek, sama mertua tuh nah. Ustaz Tuhar masih ada mertuanya? Nggak ada lagi? Rugi lah, sudah nggak punya. Suruh cari mertua lagi. Nah, Baji masih ada mertuanya, masih yang punya masih punya mertua, masih dua lagi. Gitu. Masya Allah. Jadi muamalatul ikhwah wa muasyaratahum fil mawaddah. Jadi bagaimana seperti kita melayani saudara sama orang sesama muslim itu, dan muasyarah bergaul dengan penuh mawaddah. Mawaddah itu artinya sikap-sikap di luar hati tapi baik. Kalau rahmah, sikap di dalam jiwa gitu. Kemudian warifki, dengan lemah lembut lah. Manggil orang tuh panggil dengan halus gitu, dengan nada ngelayu gitu. Safruddin, ada ujungnya aja itu. Safruddin, jangan hai din hey. Adalah kayak orang Malaysia tuh lagunya kan begitu gitu. Assalamualaikum Pak Cik, gitu. Nah, gitu. Ada hal sibuk apa nih? Gitu. Adakah yang bisa kami bantu? Baca itu loh. Ada yang bisa kamu bantu apa? Cicipi kue nih. Nah. Begitu muasyarah hebatnya itu. Masya Allah. Kalau bisa diciptakan ini dalam rumah tangga kita, suami senyum, istri senyum, rasanya nggak tua-tua gitu. Bener nggak tuh? Ini malah balik suaminya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nggak dijawab misalnya. Duit di dompet tadi KGB aja. Nah, gitu tuh. Masya Allah. Tapi kalau belum salam belum datang, kita sudah ditunggunya oleh bini, begitu datang sudah senyum. Iya, yang ditunggu duitnya bukan uangnya ya. Masya Allah. Itulah kata Rasulullah, Fatimah, pengenkah kamu tahu ahli surga? Ya Rasulullah, tentulah saya tahu. Pergilah ke dusun sana paling ujung, katanya. Di situ ada rumah kecil. Dua orang suami istri itu ahli surga. Masya Allah, diintip tuh, pengen tahu ahli surga itu kayak apa. Ada wanita muda cantik dengan istrinya, suaminya yang tidak terlalu muda tapi ganteng juga. Gitu. Biasa-biasa saja hidupnya, cuma kawinnya suaminya tadi itu tukang ngumpulin khatab kayu bakar. Usahanya cuma begitu. Pagi-pagi dia pamit sama istrinya yang cantik itu, yang masih muda, cium tangannya, berangkat ngambil kayu. Saat terik matahari sedang panas itu tuh, baru kelihatan suaminya mikuli kayu untuk dijual. Tapi istrinya tadi gimana? Istrinya tadi sudah bawa air di depan pintu, bawa anduk kecil dan pemecut. Itu istrinya. Begitu kelihatan di tengah-tengah fata morgana, keliang-keliung suaminya bawa apa tadi? Bawa kayu bakar. Sampai di suaminya dekati istrinya bangun sudah senyum. Bersyukur, ya Allah, kau telah berikan aku suami yang bertanggung jawab. Gitu. Begitu kayunya diturunin, dibantu oleh istrinya, langsung dielapnya pakai anduknya tadi keringat. Siapkan tempat duduk, suruh minumnya.
Coba. Hah? Subhanallah. Ini ahli surga. Hah? Yang ada dalam zaman Nabi itulah. Ya Allah. Itu pun masih minta dikoreksi. Apakah Bang, saya masih ada kesalahan? Saya rela untuk dipecutnya kalau saya. Ya gitu. Tapi tentunya suami buyan lah yang nak mencut bini seperti ini, ya tak ya? Udah cantik, muda, soleha lagi mau dipecut lagi, kecuali yang buyan. KDRT. Kalau perlu cari lagi yang begini. Ya Allah. Masya Allah. Nah, ya. Ini ayo dengan orang lain, apalagi dengan keluarga begitu. Nah, itulah ahli surga. Masya Allah. Jadi ahli surga itu belum tentu rumahnya hebat, mewah, duitnya banyak, jabatannya tinggi, ilmunya banyak, gelarnya panjang, profesor, doktor, sipulan, bibir jontor, kejentor. Belum tentu jadi surga. Ini orang-orang beginilah yang jadi surga. Macam mana Ustaz? Macam mana? Aduh, terpikir uang rumah kita belum begitu. Jangan salahin uang rumah, kita yang gagal mendidik. Kita yang gagal mendidiknya. Wal mutalaf wal mulatafah. Mulatafah itu latif, halus. Tutur katanya halus. Ya. Masya Allah. Saking halusnya Rasulullah, kalau makanannya yang disajikan oleh istrinya kurang enak, nggak ngomong, dia nggak komentar, paling tinggalin aja, nggak dimakan gitu. Kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Nah, dari kemarin masak sambal masem dulu, masin dulu. Udah, kalau perlu nih selera abang begini lah, terasinya segede ini, terus cabenya sebanyak ini, diuleknya. Nah, ini selera abang, pas dicacip lebih asin lagi daripada yang dibuat oleh bininya tadi. Wa ta'awun, saling tolong lah. Kalau memang cucian piring istri itu lebih banyak, tolong. Cuciannya banyak, tolong. Kalau nggak tolong dengan tenaga, tolong dengan apanya? Ya dengan duit, carikan pembantu, suruh bantu dia. Gitu. Jangan duitnya dicakep baik. Gitu. Masya Allah, gawean uang rumah tuh betul-betul, apalagi punya anak kecil ya. Repotnya itu kalau kita nggak mengerti, nyalahin pula. Yang ditawanu tapi yang baik-baik, yang tidak baik nggak usah ditolong. Gitu ya. Malah dicegah. Dandan menor nian, alis segede kumis. Nak kemana ngejreng pula, rupanya pula nak joget meo mere. Jangan ditolong, nggak usah pergi gitu. Masya Allah, luar biasa. Wa nahwi dzalika, dan yang sejenisnya lah, ma'as safa'il qulub wa nasiha bikulli hal, dengan kebersihan hati dan selalu nasihat. Itulah ukhuwah dalam Islam. Dalam orang lain bukan ukhuwah, tapi persahabatan. Tidak boleh juga kita nyakiti mereka walaupun dengan agama lain. Man adzazimiyan fa ana khasmu, siapa yang menyakiti orang kafir yang mau damai, maka aku musuhnya, kata Rasulullah. Tapi tidak boleh juga diam kalau kafirnya itu memusuhi kita, memerangi kita. Jangan diam. Yang seperti tadi, kerja sama munafik yang tidak boleh kita merebut politik tadi. Dia menguasai politik kita lawan, rebut politiknya. Nah, yang munafik tadi mendukung orang kafir tadi itu, ya itu orang munafik itu. Gitu. Ya. Nah, karena orang munafik sama orang kafir ini nyatu. Orang kafir itu nggak terlalu bahaya, munafik ini yang paling bahaya. Makanya disebut duluan. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Muhammad kasih berita bahwa orang munafik orang munafik itu
Dan orang kafir disediakan siksa yang pedih. Munafik dulu, basyiril munafiqina, berikan kabar gembira kepada orang muslim yang munafik, wal kafirin, dan orang yang tidak muslim, bi anna lahum azaban alima, siksa yang paling pedih itu akan menimpa mereka. Tapi munafik disebut duluan. Siapa tadi? Alladzina yattakhizuna min dunil mu'minina awliya, yang mempelopori orang-orang kafir untuk menguasai kita sebagai pemimpinnya. Begitu. Mereka berharap suatu kemuliaan dari orang kafir itu, padahal kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu. Lihat dalam Al-Quran ayat berapa itu. Itulah ya. Jadi kita ini bersaudara. Kalau ada sedikit-sedikit salah, saling maaf kebaik. Ya tak ya? Kalau nak bagus nian, tak kate, tak baca gitu. Salah baik. Ya. Apa katanya? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lalai, tempatnya salah, tempatnya lalai. Ada baik salahnya gitu. Ya enggak ya? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadika shalihin wa waffiqna li ta'atika wa tibai rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqqi min masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin.